Amerika Serikat mengklaim menunda serangan besar-besaran ke Iran. Keputusan itu disampaikan Donald Trump dalam unggahan di Truth Social pribadinya. Ia bahkan menyebut Israel turut dalam kesepakatan ini. Trump menulis, Amerika Serikat telah siap bertindak melawan Iran dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menunda segala serangan. Ini mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, sepenuhnya, dan total. Demi kepentingan dunia, saya setuju untuk membatalkan serangan, tulis Trump. Donald Trump juga menegaskan hanya ingin menang saat ditanya jurnalis soal strategi Amerika Serikat dengan menghidupkan kembali gencatan senjata. Menurut Trump, Iran tidak lagi punya angkatan laut dan udara, serta meyakini kemampuan Iran sekarang sangat lemah. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Analis bilang peran AS Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut. Kondisi ini seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut di tengah harapan untuk berakhirnya konflik. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But a war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability, in both security-wise and energy-wise. Sementara pakar hubungan internasional, Teguh Reza Shah menilai pernyataan Presiden Donald Trump yang membatalkan rencana serangan terhadap Iran lebih merupakan bagian dari perang informasi atau strategi deception. Teguh Reza Shah menambahkan faktor politik domestik Amerika Serikat ikut mempengaruhi langkah Trump. Nah, ini sebenarnya perang informasi ya. Kalau dalam teori namanya deception ya. Perang ini sudah sangat melelahkan semua, terutama sekali Amerika Serikat. Direncanakan perang itu kurang dari 1 minggu, tapi sudah berjalan 5 bulan plus 2 hari, dan ini mendekati mendekati 3 November 2026. Yakni 4 bulan mendatang, di mana akan ada pemilu selah. Jadi dalam kondisi kebingungan seperti ini, Donald Trump mengeluarkan statement yang mengagetkan ya. Kemudian juga Trump mengatakan adanya desakan dari sekutu-sekutu Timur Tengah. Memang negara-negara Teluk itu aktif membujuk Donald Trump untuk menahan diri guna mencegah perang yang lebih luas ya. Antara lain, putra mahkota Mohammed bin Salman itu melakukan komunikasi telepon langsung dengan Trump yang intinya mendesak deeskalasi konflik dan memprioritaskan dialog demi stabilitas keamanan internasional. Sumber militer Iran membantah klaim sepihak Amerika Serikat yang menyebut Teheranlah yang meminta serangan ditunda dan menyebut pernyataan Trump sebagai kebohongan baru. Unggahan Trump di medsosnya disebut Iran sebagai bentuk putus asa untuk menekan negara-negara Teluk. Angkatan bersenjata Iran bahkan menyatakan tetap siap siaga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Israel membatalkan serangan besar-besaran ke Iran. Keputusan diambil setelah Teheran dan sejumlah negara di Timur Tengah meminta Washington untuk menunda aksi militer karena diklaim telah mencapai kerangka awal sebuah kesepakatan. Apakah bagian dari strategi Trump atau ini berarti kesepakatan damai mulai terbentuk? Kita akan ulas bersama dengan dosen hubungan internasional Binus University Tia Mariatul Kiptiah dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tia, Mas Faisal. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Bre. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Bre, Bu Tia. Baik, saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, jika kita lihat ini yang dilakukan Trump, kita tidak heran lagi bahwa dia suka asbun. Apa yang dikatakan belum tentu terjadi gitu ya. Nah, untuk yang kali ini, Mbak Tia kemudian dibatalkan sama Trump, ini lagi-lagi asbun atau memang dia punya strategi khusus perang informasi atau ada tekanan dari Arab Saudi yang katanya laporannya ini Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman, ini nelpon sebelum Trump membatalkan serangan ini? Ya,
Kali ini saya harus menyatakan bahwa ini bukan bagian daripada strategi Amerika Serikat, Mas Bray. Ini adalah kemenangan diplomasi dari negara-negara Teluk. Karena bayangkan, Mas Bray, kalau betul-betul terjadi Amerika Serikat membombardir Iran, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Biasanya kan begini patternnya, Mas Bray. Kalau misalnya Amerika Serikat menyerang pihak Iran, itu langsung Iran seketika akan melakukan retaliation atau pembalasan kan. Dan yang dibalas oleh Iran itu adalah bukan Amerika Serikat, tapi adalah militer basisnya Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk. Bahkan kemarin menyasar bahkan ke tempat energinya Arab Saudi begitu. Nah, ini memang dilematis untuk negara-negara Teluk. Satu sisi mereka juga ingin misalnya join dengan pihak Amerika Serikat, tapi sisi lain jika itu terjadi itu juga akan mengancam keamanan negara mereka. Jadi itu yang mereka pikirkan. Sementara faktor keuntungan atau benefit yang paling vital itu adalah bagaimana menjaga keamanan negara-negara masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran dan Iran melakukan retaliation, maka yang rugi adalah negara-negara Teluk. Bagaimana mereka bisa jualan kalau misalnya Iran betul-betul merealisasikan meminta Houthi yang di Yaman untuk menutup mandab misalnya. Itu saja satu. Maka mau ke arah mana lagi mereka akan menjual minyak Arab Saudi. Belum lagi nanti digempur pusat-pusat energi Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Qatar. Habis sudah. Jadi memang sementara Amerika Serikat juga cukup menerima investasi yang tidak sedikit dari negara-negara Teluk ini. Kalau misalnya negara-negara Teluk meminta menegosiasi terhadap Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu membiarkan atau ignore atau tidak memedulikan keinginan negara-negara Teluk, habis sudah. Selama ini juga berapa triliun yang diinvestasikan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat di Amerika Serikat. Bisnis mereka itu banyak sekali, Mas Bray, di Amerika Serikat. Yang kita tahu Citibank saja itu punya Amerika kan bukan. Itu punya bisnisnya Arab Saudi. Itu baru satu hal dari finance, belum dengan hal-hal lain. Kalau misalnya itu tidak digubris permintaan dari negara-negara Teluk ini, habis sudah. Amerika kan tidak bisa besar dengan dirinya sendiri. Dia juga banyak diinvestasikan oleh negara-negara Teluk. Jadi negara Teluk hanya minta tolong jangan digempur Iran. Bukan persoalan negara Teluk misalnya takut dengan Iran, tapi efeknya kan? Efeknya Iran akan melakukan retaliation, patternnya begitu. Iran tuh digempur, dia akan balas, digempur akan balas. Dan yang ya, cara Iran membalasnya itu adalah negara Teluk yang dirugikan. Maka kali ini mau tidak mau ini bukan strategi. Bahkan Trump menyatakan ini Iran duluan yang minta, kemudian mereka duluan yang minta. Tidak ada itu. Ini bukan merupakan bagian strategi ya. Jadi ini betul-betul memang Trump betul-betul harus mengikuti. Kalau tidak, dia akan kehilangan berapa triliun investasi dari negara-negara Teluk yang selama ini cukup mensupport ekonomi Amerika Serikat begitu. Jadi mau nggak mau, dia harus kali ini harus kalah dan harus menekan Israel. Dia harus ikut apa maunya negara Teluk begitu. Nah ini dia, Mas Faisal, apakah Anda setuju juga bahwa sekarang Amerika Serikat tidak punya pilihan, kemudian negara Teluk menekan agar jangan sampai serang lagi karena nanti negara Teluk yang rugi juga. Apakah kemudian memang ini alasan Trump sehingga dia membatalkan serangan ke Iran? Ya, saya sepakat juga, tapi juga memang ada alasan ya. Trump juga mengakui dia juga kebingungan, dia juga ya boleh dibilang Trump sudah takut, sudah pengecut karena ini bukan kali pertama Trump membatalkan serangan. Pada 21 Mei dia juga membatalkan serangan ancaman serangannya ke Iran. Waktu itu ancaman serangan besar-besaran untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Kemudian pada 1 Juli juga Trump mengancam akan menyerang untuk menjadikan Iran kembali ke zaman batu. 7 April juga untuk menghancurkan semua peradaban di Iran. Kemudian 4 Mei dia mengancam untuk dengan proyek kebebasan menurunkan kapal-kapal perang Amerika untuk mengawal kapal-kapal agar bisa melintasi Selat Hormuz. Itu juga ancaman dibatalkan. Dan terakhir 11 Juni sebelum 31 Juli ini 11 Juni Trump juga mengancam melakukan serangan total termasuk juga merebut Pulau Kak, salah satu tempat 90% fasilitas minyak Iran dikelola dan untuk diekspor dari Pulau Kak. Ya saya sepakat juga karena memang nanti yang rugi itu adalah ya negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi. Ini Arab Saudi kan sedang menghadapi 2 front, yakni melawan Al-Husayun di Yaman karena sejak 25 Juli Al-Husayun sudah menerapkan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi karena serangan terhadap bandar udara Sana'a. Kemudian juga Arab Saudi membuka front dengan menyerang
markas-markas milisi Syiah pro Iran di Irak. Jadi saya kira kalau misalkan Trump terus menyerang Iran dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer termasuk di Arab Saudi, maka konsentrasi Arab Saudi untuk melawan Al-Houthiyun di Yaman maupun milisi Syiah di Irak akan terpecah atau tidak bisa terpusat untuk melawan kedua milisi itu tersebut. Terus kemudian juga sudah ada perkembangan baru dari Financial Times bahwa Amerika sudah memulangkan atau mengeluarkan pasukannya, personel militer dan sipil di Kuwait dan Bahrain, itu dipindahkan ke Jordania, terus juga dipindahkan ke Israel dan berbagai negara lainnya. Saya kira Trump juga sudah kebingungan, Trump juga sudah frustasi karena ancaman ataupun serangan selalu dibalas dengan Iran. Iran tidak takut, dan ini membuat akhirnya Trump harus berpikir karena sudah banyak sumber daya militer, sumber daya ekonomi, belum lagi juga tekanan di dalam negeri yang membuat Trump, saya kira sudah saatnya untuk menyerah dan keluar dari perang Iran ini. Oke. Nah, Mbak Tia, dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal dan juga Mbak Tia sebelumnya, apakah kemungkinan masih akan ada serangan besar-besaran lagi setelah ini? Mungkin kalau sekarang ditunda ataupun dibatalkan, tapi apakah ke depannya masih akan ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Amerika Serikat? Dan kali ini Israel nurut, apakah nanti suatu saat Israel bakal berontak lagi, bakal bikin kacau lagi? Hanya kali ini, Mas Bray. Jadi saya beberapa kali menyatakan di berbagai media bahwa ini tidak akan permanen. Sekali lagi, ini tidak akan permanen. Jadi memang ini hanya dalam jangka pendek saja, mereka kehabisan strategi, jadi akhirnya ditunda, bicara lagi perundingan, yang belum tentu perundingan itu akan juga dipatuhi, pasti akan lagi nanti ada pelanggaran yang dilakukan, terus patternnya seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah saya menyatakan bahwa ini bukan persoalan nuklir, ini bukan hanya persoalan Hormuz begitu ya, tapi ini adalah persoalan ingin mengganti rezim, diganti dengan rezimnya ala Amerika Serikat seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak begitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Suriah, begitu Assad tumbang sekarang digantikan oleh pemimpin dari Sunni yang malah sebenarnya adalah mantan pemimpin ISIS begitu ya. Tapi ketika sekarang join dengan pihak Amerika Serikat dan Israel, itu baik-baik saja, konflik semuanya selesai. Jadi kalau mau konflik ini selesai, rejim diganti, kemudian diganti oleh pemerintahan yang di-approve oleh Amerika Serikat dan Israel, selesai perang ini. Selama itu tidak terjadi, terus akan dilakukan serangan-serangan, dan perang tidak akan selesai secara permanen. Jadi hanya ditunda kembali ke perundingan misalnya berjalan hanya sebentar, terjadi lagi serangan, terus seperti itu.